Bab 31. Tunangan cantik. Gue duduk terdiam di bangku ruang guru. Kertas selebaran yang kemarin ada di tangan gue. Kertas usang bekas gue remat-remat yang udah sama aja menunjukkan identitas cantik yang sebenarnya. Dari kemarin gue terus kepikiran hal tersebut. Hingga sampai sekarang ini, gue terus melihatnya lekat-lekat. Gue masih menimbang-nimbang apa yang akan gue lakuin. Apakah gue harus memberitahukan tentang keberadaan si cantik? Atau gue abaikan aja? Gue rogoh handphone dari kantong celana. Dengan tangan tremor, gue ketik nomor handphone yang tertera di kertas selebaran. Entah nomor siapa. Yang pasti nomor milik salah satu orang dari masa lalu cantik. Gue tekatkan untuk menghubunginya. Halo. Terdengar suara berat di ujung telepon. Mukanya menjawab sapaan tersebut. Gue malah terdiam. Dan kemudian, gue matikan panggilan secara tiba-tiba. Haf. Gue menghela nafas. Gue batalkan niatan yang memang masih setengah-setengah. Brak. Gue beranjak dari tempat duduk. Gue bersih barang-barang untuk gue masukkan ke tas. Setelah itu, gue melenggang pergi dari ruangan guru. Berjalan menuju ke tempat parkiran. Mengendarai Ayang, dan melaju pergi begitu saja. Setengah jam kemudian, gue udah sampai di depan sebuah gedung bertingkat. Gedung yang di depannya tertulis PT, Gondal Gandul Group. Ini adalah perusahaan yang tertera di internet. Perusahaan yang dijelaskan adalah milik keluarganya Baskoro, dan diwariskan untuk Glorit Bernadine Baskoro, alias cantik yang sekarang adalah istri gue. Gue kemari hanya ingin melihat masa lalu cantik. Gue ingin memastikan dan gue ingin melihat kehidupannya yang dulu seperti apa. Tentu saja pasti sangat berbeda sekali dengan kehidupan yang ia jalani sekarang. Kehidupan menjadi istri seorang cowok kere seperti gue. Anjing. Gue parkirin si Ayang di sembarang tempat. Lalu gue turun. Dengan langkah ragu-ragu, gue berjalan melewati pintu masuk lobi yang begitu besar dan mewah. Pandangan gue berkeliling. Gue melihat di sekitar. Di tempat ini hanya ada orang-orang berjas atau berpakaian kerja yang begitu rapi. Orang-orang dengan pendidikan tingginya. Gue berjalan mendekat ke arah resepsionis. Gadis cantik yang diam-diam sedang mengupil di balik mejanya. Mbak, panggil gue. Dia langsung melonjak kaget. Upil yang berhasil ia dapat sampai meloncat hampir masuk ke mulut dia sendiri. Ya, Mas. Ada yang bisa saya bantu? Balas si resepsionis dengan begitu sopan. Saya mau tanya sesuatu, Mbak. Tanya apa? Mas. Siapa sih? Mbak. Nama pemimpin atau pemilik perusahaan besar ini. Si resepsionis tampak mengernyit. Tetapi kemudian ia menjawab pertanyaan gue. Namanya Pak Aldon. Mas. Dia pimpinan di sini. Dan mungkin sebentar lagi dia juga akan mewarisi perusahaan ini. Jelas si resepsionis. Aldon. Gue mengingat-ingat nama tersebut. Seperti tak asing di telinga gue. Ah, gue tahu. Bukankah nama Aldon yang saat itu pernah diigaukan si cantik saat tidur? Batin gue yang akhirnya berhasil mengingat nama tersebut. Nama yang sempat bikin gue cemburu. Nah, itu beliau. Mas. Si resepsionis menuding laki-laki muda berjas mahal yang tengah berjalan keluar menuju ke depan. Gue memperhatikannya sejenak. Tetapi kemudian perhatikan gue kembali tertuju ke arah si resepsionis. Mbak? Ya, Mas. Bukankah setahu saya perusahaan ini adalah milik keluarga Baskoro, dan akan diwariskan oleh putrinya? Memang benar, Mas. Perusahaan ini awalnya akan diwariskan oleh putri tunggal keluarga Baskoro. Tetapi karena Nona Nadine sudah meninggal dunia, jadi perusahaan ini akan jatuh ke tangan Tuan Muda Aldon, sang tunangan. Meninggal dunia. Tunangan? Gue terkejut dengan dua kalimat tersebut. Gue nggak menyangka ternyata orang-orang dari masa lalu cantik telah menganggap si cantik sudah meninggal. Lalu Aldon. Rupanya cowok itu adalah tunangan si cantik, yang saat ini adalah istri gue. Masnya sebetulnya ada perlu apa ya kesini? Tanya si resepsionis. Enggak ada perlu apa-apa sih, Mbak. Enggak ada perlu apa-apa kok kepo banget sama perusahaan ini. Si resepsionis menaruh curiga ke gue. Jangan-jangan masnya. Ucapannya terhenti. Saya kenapa, Mbak? Masnya mata-mata ya? Masnya intel. THT. Gue hampir ketawa.
Kebanyakan nonton drama Korea nih. Kayaknya, batin gue. Iya, Mbak. Gue emang intel. Gue yain aja kecurigaannya dia. Setelah itu, gue melenggang pergi dari si resepsionis. Gue berjalan keluar, meninggalkan ruangan lobi gedung perusahaan ini. Tetapi kemudian gue melihat kembali sosok Aldon. Rupanya ia sedang berdiri di depan, sembari berbicara dengan seseorang lewat telepon genggamnya. Gue berjalan mendekat, tetapi masih membuat jarak dari keberadaannya dia. Biar dia nggak curiga sama gue. Gue diam-diam memperhatikannya. Gue melihat penampilannya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Penampilan yang semuanya serba mewah dan mahal. Lain sekali dengan penampilan gue saat ini. Gue yang hanya mengenakan kemeja murah, beli di pasar loak. Itu pun gue bayarnya ngutang, sampai sekarang belum lunas. Kayaknya yang jual sampai lupa. Wajah gue emang gak kalah cakep dari dia. Tapi soal barang-barang yang melekat di tubuhnya, gue gak ada apa-apanya. Gue jadi merasa kecil banget jika dibandingin dia. Rupanya cantik sebelum gila. Seleranya cowok yang kaya dia. Cowok kaya yang berduit. Gumam gue sambil menghela nafas. Dia. Lamunan gue buyar karena handphone gue bergetar. Gue rogoh benda pipi tersebut dari saku celana. Rupanya ada panggilan dari si Mbah. Halo, Mbah. Sapa gue. Lo kapan jemput si cantik? Dia udah nanyain lo terus. Dia kayaknya kepengen pulang. Ucap si Mbah. Sebentar lagi, Mbah. Ata mau nyiapin dulu segala sesuatunya yang buat surprise. Surprise apa sih, Pak? Si Mbah terheran. Surprise ulang tahunnya si cantik. Emang beneran si cantik ulang tahun? Enggak tahu juga sih, Mbah. Lo kok enggak tahu? Si Mbah tambah terheran. Ata kan cuma ngarang. Daripada Ata enggak tahu ulang tahunnya dia, mending Ata buat sekarang aja. Mumpung Ata masih punya duit. Jadi Ata bisa beliin dia roti tart buat dia. Dan beliin balon-balon buat menghias rumah. Jelas gue. Serah lo lah. Tapi jangan kelamaan jemput si cantiknya. Dia keburu kangen sama lo. Gue mengulum senyum mendengar ucapan si Mbah. Iya, Mbah. Ya udah, teleponnya Ata matiin ya. Ata mau on the way beli kue tart. Oke. Panggilan si Mbah pun benar-benar berakhir. Gue melangkah pergi. Tak lagi menghiraukan keberadaan Aldon yang masih sibuk telepon dengan seseorang. Gue hampiri si Ayang. Gue segera mengendarainya meninggalkan kawasan perusahaan PT Gondal Gandul Group. Gue pergi ke toko roti terdekat. Di tempat itu, gue segera memilih kue-kue yang terpajang di dalam etalase pendingin. Mbak, kue tart yang paling mahal yang mana? Ucap gue dengan logat sombong. Yang ini, Mas. Si pelayan toko roti menunjuk kue tart berbentuk kodok bangkong. Harganya berapa? Tanya gue. 300.000. Cuma segitu. Nggak ada yang lebih mahal lagi. Sumpah, kata-kata gue sok-sokan banget. Sik. Untuk sekarang nggak ada, Mas. Tapi kalau mau Masnya bisa memesannya. Mau yang harga berapapun akan kami buatkan. Saya butuhnya sekarang. Kok? Timpal gue. Kalau yang paling murah yang mana? Tanya gue lagi. Yang ini, Mas. Si pelayan menunjuk kue tart yang paling kecil. Kue tart berbentuk anakan kremi. Ya udah saya beli yang ini aja. Klek. Si pelayan tampak menelan ludah. Kenapa? Gue terheran. Tadi katanya cari yang mahal. Tapi kok malah beli yang paling murah? Masnya sebenarnya nggak punya duit ya? Menghina loh. Gue lagi punya duit banyak. Jangankan beli kue tart yang paling mahal. Beli sekalian sama tokonya aja gue bisa. Ucap gue udah nggak lagi sopan ke si pelayan toko roti. Serius, Mas? Si pelayan tampak terkejut sekaligus terperangah. Ya serius lah. Tapi antara, nunggu kalau gue udah tidur. Maksudnya, gue mesti mimpi dulu, baru bisa membeli toko ini. PHT. Si pelayan tampak menahan tawa. Masnya enggak cuma tampan, pelawak juga ternyata. Gumamnya. Gue seneng aja bikin orang ketawa. Timpal gue. Ya udah, gue beli yang kodok bangkong ini aja. Biar lo nggak ngehina gue. Iya, Mas.
Saya bungkus dulu ya. Si pelayan mengambil kue tart pilihan gue. Ia segera memasukkannya ke dalam kardus. Lalu diserahkan ke gue. Setelah membayar kue tart tersebut, gue bergegas cabut dari toko kue. Gue bermaksud langsung pulang ke rumah. Mau menghias rumah dengan bahan-bahan yang udah gue beli tadi pagi. Ruang tamu gue udah kelihatan unyu-unyu banget. Udah gue pasangin balon-balon warna-warni kayak perayaan ulang tahun E4KTK. Karena yang kayak ginilah yang disukai si cantik. Dia kan kayaknya otak gilanya kembali ke bayi lagi. Setelah selesai, gue segera cabut. Gue mau jemput cantik di rumah Simbah. Tadi pagi pas sebelum berangkat kerja, gue sengaja nitipin dia ke Simbah. Ya karena gue punya niatan ini. Ngasih surprise ke si cantik di hari ulang tahunnya dia. Hari ulang tahun yang sengaja gue karang. Selang setengah jam, gue akhirnya sampai. Rupanya cantik dan Mbah udah nungguin gue di teras. Begitu melihat kedatangan gue, si cantik tampak sumringah. Dia berlari ke arah gue, terus melukin gue. Kayaknya bener apa yang dikatakan Mbah tadi, dia udah kangen banget sama gue. Biasa, cowok cakep emang ngangenin. Mirip banget kayak otornya. Lama banget sih lo, Pak. Cerca Mbah. Ya maaf, Ata kan mesti mempersiapkan semuanya. Timpal gue. Ya udah sana. Si cantik buruan diajak pulang. Kayaknya dia lagi pengen kelon. Benarkah kayak gitu? Cantik? Lo lagi pengen kelon? Tanya gue ke si cantik. Hehehe. Si cantik terkekeh sambil mendongakkan wajahnya dan masih sambil melukin tubuh gue. Dasar istri M3 Sung. Celetuk gue sambil mencubit hidung si cantik. Si cantik pun makin terkekeh. Yuk pulang. Ajak gue. Kita pun segera menaiki Ayang. Pergi meninggalkan rumah Mbah. Tik, gue punya surprise lo buat Elo. Ucap gue di tengah-tengah perjalanan. Lo nanti sebelum masuk rumah harus menjamin mata dulu ya. Oke. Hehehe. Si cantik terkekeh. Lo ngerti gak ucapan gue? Hehehe. Si cantik kembali terkekeh. Dasar orang gila. Lutuk gue sembari terus mengemudikan motor ke arah jalan pulang. Jalanan malam yang lumayan padat pada hari ini. Selang setengah jam kami pun akhirnya sampai. Si Ayang gue parkirin di halaman rumah. Gue dan cantik segera turun. Dan segera melangkah menuju ke teras. Sekarang lo merem. Jangan membuka mata dulu sebelum gue kasih perintah. Titah gue. Cantik malah melotot. Merem woi. Merem. Bukan melotot kayak ikan. Gue memperagakan merem tuh kayak gimana. Akhirnya si cantik mengerti. Ia tampak memejamkan matanya. Pokoknya lo gitu dulu ya. Dan lo tim dulu di sini. Perintah gue. Gue membuka pintu rumah. Gue masuk ke dalam. Gue hampiri kue tart yang tadi udah gue persiapin. Gue nyalain lilin yang berada di atasnya. Lalu gue bawa kue tart tersebut ke arah si cantik yang masih berdiri di ambang pintu. Dengan posisi mata yang masih tertutup, gue berdiri di hadapannya. Sekarang lo boleh buka mata. Titah gue. Mata si cantik pun berlahan-lahan terbuka. Dan akhirnya, ia melihat kue tart yang sedang gue bawa. Kue tart dengan lilin yang menyala di atasnya. Happy birthday, cantik. Lantang gue. Tetapi si cantik malah ngejublek ding. Ia melihat lekat-lekat kue tart yang gue bawa. Dan tiba-tiba saja, plak, ia menghempaskan kue tart tersebut. Kue tart pun jadi jatuh ke lantai. Bentuknya jadi hancur berantakan. Apalagi kemudian, si cantik menginjak-injaknya sambil menangis histeris. Gue syok melihat pemandangan tersebut. Si cantik kayak orang yang lagi kena sawan. Kayak kesurupan. Lalu setelahnya, beruka. Tubuh si cantik roboh ke bawah. Ia pingsan tepat di hadapan gue. POV Author. Si cantik melihat lekat kue tart yang dibawa Ata. Awalnya ia ingin berbahagia. Tetapi sekelebatan ingatan muncul di kepala si cantik secara tiba-tiba. Cantik melihat bayang-bayang kue tart lain. Kue tart dari masa lalunya. Kue tart yang tampak berada di tangannya. Kue tart yang kemudian tak bisa lagi ia genggam. Jatuh begitu saja.